Fight for my attention, for your attention. Salam blender Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pertanyaan kepada The Brondol dari seorang petani adalah bicara tentang KCl atau kalium klorida atau pupuk yang dikenal dengan namanya muriate of potash atau MOP. Jadi KCl atau MOP ini sebenarnya memiliki banyak warna, ada yang merah, ada yang pink, ada yang putih. Namun yang satu hal yang harus dipahami para petani bahwa fungsi KCl di dalam tanaman kelapa sawit cukup signifikan. Selain sebagai berkaitan dengan pembentukan protein dan gula, kemudian sebagai sebagai pembentukan protein, namun yang paling pasti bahwa ujung dari sebuah penggunaan KCl adalah ke arah generatif, yaitu adalah ke arah pembentukan buah. Ketika kalium tidak tersedia yang cukup banyak di dalam tanaman kelapa sawit, maka produksi pasti akan drop, karena memang ketika kita analisis bahwa ketika tandan buah segar dianalisis ketika sudah dilakukan di pabrik, maka kalium memegang peranan atau memegang persentase tertinggi dari kadar yang ada, sehingga penggunaan KCl kalium ini sangat penting di tanaman kelapa sawit. Lah, menyambung pertanyaan tadi bahwa seorang petani kelapa sawit bertanya, apakah beda Pak Pendi bahwa penggunaan pupuk KCl ini? Saya beli KCl warnanya pink, kadang merah banget. Kemudian ada yang sekarang kok yang putih dari saprotan utama. Apakah berbeda kualitasnya? Satu hal yang ingin saya paham, kita harus diskusikan adalah KCl. Artinya bahwa di sini terdapat kurang lebih 60% K2O. Ketika 60% K2O ini sama semuanya, apalagi pupuk-pupuk sudah berdasarkan dari produsen-produsen yang sudah terverifikasi, yang sudah sangat besar, misalnya dari Merauke, dari Mahkota, dari saprotan utama, ataupun pupuk-pupuk yang lain, maka kadar ini sudah diuji klinis di laboratorium, maka kadarnya adalah sama saja. Namun yang membedakan, artinya bahwa bisa digunakan nggak sih Pak Pendi semuanya? Ya, semuanya bisa digunakan. Kita gunakan untuk tanaman kelapa sawit, kadarnya adalah 60% K2O. Lah, perbedaannya ada pada fisiknya. Misalnya Merauke yang memiliki putih agak campuran merah-merah, yang Mahkota ya putih merah-merah, ada campuran ini. Kemudian kalau yang Merauke itu warnanya pink seragam banget butirannya. Kemudian kalau saprotan berwarna putih, maka ketiga pupuk ini ya pasti akan memiliki perbedaan hanya warnanya saja, tapi kecepatan reaksi ini akan menentukan reaksinya. Jadi bagaimana? Kelarutan akan menentukan kecepatan reaksinya. Jadi ketika kita menggunakan atau membeli pupuk berwarna merah banget ataupun biasa saja, maka kesimpulannya kecepatan reaksinya ada pada kecepatan larutnya. Berapa persentase yang larut dalam sekian menit aja kita kocok kita tes secara simpel saja, berapakah tingkat kelarutannya. Kalau memang yang kelarut sempurna, berarti ketika diaplikasikan di lapangan, maka kelarutannya juga tinggi. Ketika ini digunakan di tanaman kelapa sawit, maka relatif cepat akan tersedia bagi tanaman kelapa sawit. Nah, pada intinya ingin mengatakan seperti itu, bahwa putih, merah ataupun sama semua kandungannya K2O. Kecepatan reaksinya sangat ditentukan dari fisiknya. Sebagai contoh, para planter dan para petani semuanya, ada beberapa KCl yang diproduksi, namun beberapa diantaranya ketika kita tes kit dengan cara yang simpel saja, dimasukkan ke dalam botol mineral, dikocok, maka penguapannya sangat rendah sekali. Kemudian beberapa bagian bahan terlarutnya itu yang tidak larut juga persentasenya tinggi. Hal ini yang menyebabkan memang sedikit terlambatnya reaksinya itu terlambat dibandingkan pupuk-pupuk yang utama. Lah, bicara tentang KCl ini, bahwa nanti kedepannya adalah ini akan menjadi K plus dan Cl- di dalam reaksinya. Jangan kaget juga bahwa semakin cepat reaksinya, maka kadar yang ada di dalam tanah kaliumnya juga tinggi. Penyerapan yang tinggi pada kalium sering sekali bahwa di dalam beberapa literatur disebutkan penyerapan kalium yang tinggi menyebabkan penyerapan kalsium, magnesium itu juga semakin rendah. Jadi jangan kaget misalnya dalam sekian waktu panjang penggunaan KCl, maka nanti akan terjadi kekurangan magnesium yang cukup baru terlihat, misalnya seperti itu. Itu adalah hal yang biasa saja.
Jadi ingin menyatakan seperti itu, Pak PD sama nggak ya? Sama saja. Artinya bahwa mau putih, mau merah muda, ataukah merah tua, itu sama saja yang bisa saja digunakan. Asal kalau kecepatan reaksinya adalah sangat tergantung dari kelarutannya dan bentuk fisiknya. Maka carilah yang terbaik untuk tanaman kelapa sawit kita. Karena bahwa penggunaan pupuk KCL ini di tanaman kelapa sawit, jika kita menggunakan pupuk tunggal, maka kebutuhannya cukup besar. Karena bahwa KCL ini selain untuk kalium ini juga selain untuk generatif, tapi di beberapa tempat misalnya di pembibitan kita, di PN kita menggunakan kalium juga, di MN juga ada kadar kalium yang tinggi karena sangat berpengaruh. Kalau di pembibitan sangat berpengaruh terhadap besarnya bonggol juga. Hal ini sangat penting bagi kita semuanya karena bahwa di dalam bukunya Yuwono itu disebutkan kalium juga akan berpengaruh terhadap perangsangan akar selain selain unsur hara fosfat. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan saya Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Dan salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.